Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita masih bisa bernapas pagi hari ini. Kita masih bisa hadir pada pagi ini, baik yang ada di online maupun yang ada di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa untuk memulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, nafas kehidupan masih kami boleh rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau angkat pujian kami mau naikkan mazmur kami, kiranya semua persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, ini doa kami, berkati kami Tuhan, kuasa-Mu melimpah atas kehidupan kami. Hadirat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita ulang pujian ini dari awal, kita katakan dari dalam hati. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyata Tuhan, keajaiban-Mu dalam hidupku, Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, karya-Mu dalam hidupku. Terima kasih buat kebaikan-Mu, karya-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata dalam hidupku, Tuhan. Apa yang ku ragukan, apa yang ku Tuhan, jadikan berhasil. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku, Tuhan. Tebas kuasa-Mu Tuhan, karya-Mu indah dalam hidupku. Roh-Mu yang mampukanku, Kau yang berbiasa dalam hidupku. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita angkat pujian ini dari awal.
di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita angkat pujian ini dengan lembut. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku
dosa yang terhindar dari kehidupan kami Bapa. Engkau Maha Pengampun. Kau buang setiap dosa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kau jadikan kami sempurna. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku.
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kau yang luar biasa dalam hidupku. Kau tak pandang apa yang jadi masalahku, Tuhan. Kau yang lebih biasa Kasih-Mu selalu melampaui masalah kami. Kasih-Mu selalu melampaui semuanya yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa. Bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu biarlah manis
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Tuhan, ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
dan hatiku bersuka karenamu. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui puji dan penyembahan kami Tuhan, melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan di hadapan-Mu. Biar ini menjadi dupa yang harum. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Biar firman itu menjadi suluh dan terang dalam langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang menyaksikan, baik itu secara langsung di gereja maupun yang ada menyaksikan secara online di YouTube maupun di Facebook. Saya mengucapkan selamat pagi dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa bangun menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Ada berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ada berkat kesehatan, ada berkat kesanggupan menjalani hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita menghirup udara pagi hari ini, artinya Tuhan juga sudah siapkan kita kemampuan dan kekuatan untuk melalui hari-hari ini. Sehingga kalau pagi hari ini mungkin kita ada yang merasa terbeban atau ada rasa beban berat menimpa dalam kehidupannya, saya mau pastikan bahwa pagi hari ini Tuhan hadir buat engkau dan saya. Amin. Tuhan selalu memberikan kekuatan buat engkau dan saya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama masih dengan tema sepanjang bulan ini, yaitu disiplin rohani. Dan kita mengerti bersama-sama orang yang didisiplin adalah seorang murid. Oleh karena itu, yang privilege yang mendapatkan disiplin rohani, itu artinya status Anda adalah seorang murid. Nah, sebagai seorang murid juga selain kita ada disiplin rohani, itu berarti kita juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan disiplin rohani. Nah, ada sebuah cerita di mana Yesus melakukan disiplin rohani, sempat menegur murid-muridnya. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius 26 ayat 40 sampai dengan 41. Matius 26 ayat 40 sampai dengan 41 berkata demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, yang menarik dikatakan di sini, sesudah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ya, ada banyak sekali kita yang seperti murid-murid ini gitu ya. Kalau waktu jam doa malah kita tidur. Ya, ada banyak dari kita yang ngakunya murid, tetapi pada saat kita disuruh untuk berjaga-jaga dan berdoa, kita tidur. Ya, makanya kadang-kala dikatakan di ayat 41, roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa maksudnya roh itu memang penurut? Artinya roh itu dalam merespon hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani itu penurut. Tetapi daging kita, manusia kedagingan kita, itu lemah dalam merespon hal-hal yang baik. Karena memang nature kita sejak kita jatuh dalam dosa, nature kita adalah nature keberdosaan. Kita selalu ingin melakukan the opposite way of the goodness. Jadi sesuatu kebalikan dari kebaikan itu yang selalu kita lakukan. Nah, kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Waktu Yesus saat itu, jadi kalau kita lihat cerita ini, Yesus sedang ada di Taman Getsemani dan dia sedang mau mengalami pencobaan paling berat dalam hidupnya, itu dia akan diserahkan dan disalibkan. Lalu kemudian dia mengambil jarak, dia mengambil waktu untuk berdoa dan dia pesan sama murid-muridnya, berjaga-jagalah. Nah, menarik waktu di situ kita mengatakan di situ dia kembali lagi, Yesus kembali lagi dan murid-muridnya ternyata sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga di sini? Berjaga-jaga artinya memberi perhatian yang ketat, atau pengertian keduanya yang menarik adalah tidak menjadi lamban. Nah, kenapa kita perlu berjaga-jaga?
Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ternyata alasan supaya kita untuk berjaga-jaga, Yesus mengatakan dengan jelas, firman Tuhan mengatakan, karena kita ada musuh yang harus kita waspadai. Ada pihak-pihak yang senang pada saat kita dicobai, kita jatuh. Ada pihak yang senang saat kita mengalami kegagalan. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita, meskipun kita gagal, tetapi sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita selalu mengalami kemenangan. Kita selalu tidak mengalami kegagalan. Nah, ini yang Tuhan mau, oleh karena itu pesan Tuhan pagi hari ini, kita terus harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga pengertiannya memberi perhatian yang penuh, memberi perhatian yang ketat, intention of the something yang ketat, sehingga kita pada saat terjadi sesuatu tidak menjadi lamban. Ya. Artinya sebenarnya orangnya lincah sebenarnya, tapi tidak lincah salah. Ya. Jadi berjaga-jaga ini memberi perhatian sehingga pada saat terjadi sesuatu dia merespon dengan cepat. Kalau saya sering melihat YouTube gitu ya, kita perhatikan di Jepang itu sering terjadi gempa. Tetapi anak-anak di sana sudah diberitahu, sudah dilatih dari kecil untuk bagaimana mereka merespon sewaktu ada gempa. Kalau sudah ada gempa mereka disuruh masuk ke bawah ke bawah meja, lalu kemudian jalan keluarnya mereka sudah dilatih. Nah, itu yang dinamakan berjaga-jaga. Ternyata berjaga-jaga itu dilatih. Berjaga-jaga mulai dilatih, dilakukan secara berulang-ulang. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berjaga-jaga? Kita melatih diri kita berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita hanya karena berjaga-jaga karena takut kedagingan kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan jemput kita. Kita nggak tahu kapan waktu kita habis. Ada banyak video yang saya lihat, orang lagi khotbah, orang lagi menyanyi, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, bagi sebagian kepercayaan kalau dipanggil Tuhan pada saat melayani, ya itu berarti masuk surga. Itu ya, saya bilang belum tentu. Ya, orang yang masuk surga itu adalah orang yang percaya sama Yesus, titik. Karena banyak orang berdiri atas mimbar, melayani tetapi nggak percaya sama Yesus. Nah, ini harus kita perhatikan. Berjaga-jaga, memberi perhatian yang ketat. Dan yang menarik di situ dikatakan, berkata Yesus kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ingat, Tuhan seringkali tidak meminta waktu kita kebanyakan. Waktu itu dia cuma ngomong sama Petrus, 1 jam saja. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga? Ya, seringkali kita bayangkan nggak cuma 1 jam, mungkin 5 menit saja kita nggak bisa berjaga-jaga karena sudah ngantuk sekali. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus ngomong, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, jadi waktu saya mengikuti Church Leader Conference kemarin, terus ada Pastor Michael Gunawan, dia ngomong, dari sinilah kami mendapatkan istilah GSJS. Karena Yesus mengatakan kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Sehingga nama gerejanya, gereja 1 jam saja. Cuman katanya sudah berubah GSJS sekarang. Gereja 1,5 jam. Gitu ya, sudah lewat katanya waktunya dari 1 jam. Karena khotbahnya juga ternyata butuh panjang. Ya. Dan dikatakan di ayat 41, selain berjaga-jaga yang kedua, berdoalah. Jadi di dalam kata berjaga-jaga ada suatu kegiatan aktif yang kita lakukan. Dan yang di sini Yesus kepada Petrus berkata berjaga-jaga, dan dalam berjaga-jaga itu kita berdoa. Makanya penting bagi kita untuk mengerti bahwa berdoa adalah salah satu kegiatan yang harus kita lakukan dalam aktivitas kita berjaga-jaga. Nah, kenapa kita perlu berjaga-jaga dan berdoa? Dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa maksudnya? Karena kan kita bercoba, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksud ayat di sini adalah pada saat kita dicobai, kita tidak jatuh, kita tidak gagal. Nah, ini penting buat kita. Karena berapa banyak kita pada saat kita dicobai, kemudian kita gagal dan kita jatuh. Karena ingat di sana dikasih keterangan sama Yesus, roh memang penurut tetapi daging lemah.
Nah ternyata kedagingan kita bisa kita atasi dengan kita berdoa. Kelemahan kedagingan kita bisa atasi saat kita berjaga-jaga dan berdoa. Dan saya mau kasih tahu pagi hari ini, ada waktu tertentu di mana fisik kita menjadi lemah. Ingat waktu saat itu Yesus fisiknya menjadi lemah. Dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan pada saat itu dia berdoa sampai 3 kali. Ya kalau kita berdoa sampai 3 kali itu berarti sangat membutuhkan. Dan Yesus tahu pada saat dia berdoa ketiga kalinya, dia ngomong jadilah kehendakmu. Nah di saat itu kondisi fisik Yesus juga sudah melemah. Oleh karena itu setiap kita yang pertama perhatikan kita butuh berdoa. Yang kedua kita juga butuh didoakan. Dan yang ketiga kita juga harus mendoakan. Yang setuju katakan amin. Sehingga berdoa itu bukan sekedar aktivitas kita untuk diri kita sendiri, tetapi aktivitas kita untuk orang lain dan orang lain untuk kita. Makanya dikatakan saling mengasihi dan saling mendoakan. Karena kita tahu persis, saya ulangi sekali lagi, kita butuh berdoa, kita butuh didoakan dan kita butuh mendoakan orang lain. Ya oleh karena itu beberapa saat, beberapa waktu, entah itu di fellowship Gold CC ataupun di Komsel gabungan, kita selalu adakan sesi untuk saling mendoakan. Karena memang di dalam berjaga-jaga kita harus saling mendoakan. Sehingga berdoa bukan saat, saya mau kasih tahu, berdoa itu bukan aktivitas rohani saat kita rohaninya sedang bagus, salah. Ada banyak orang yang mengira bahwa kalau rohani kita sedang jelek maka kita malas berdoa, enggak. Saya mau kasih tahu, aktivitas rohani kita berdoa harus kita lakukan dalam keadaan kita apapun juga. Meskipun kau sedang malas, tetap paksa dirimu untuk bangun berdoa. Ngomong sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, Tuhan tubuhku sedang ngantuk banget Tuhan. Tapi aku mau menghadap Engkau, terima kasih buat pagi hari ini. Harus dilatih. Makanya saya sudah katakan kadang-kadang di dalam disiplin rohani kita perlu mewajibkan diri kita agar kita menjadi terbiasa. Ya. Semuanya memang harus lahir dari hati. Tetapi ada saatnya kita butuh alat bantu, yaitu mewajibkan diri kita sendiri untuk bangun dan berdoa. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, saat kita berdoa, kita terkoneksi dengan Tuhan. Semalam saya katakan di dalam ibadah penghiburan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kuncinya adalah di dalam Yesus. Saat engkau di dalam Yesus, engkau berdoa. Saat itu juga sebenarnya Tuhan sedang memberikan kekuatan. Tuhan sedang memberikan kemampuan. Pada saat kita didoakan orang lain terjadi fellowship. Pada saat kita didoakan dan kita mendoakan orang lain, terjadi sebuah fellowship yang indah di sana sebagai kehidupan orang percaya. Oleh karena itu kita perlu saling mendoakan. Kita perlu saling mendoakan orang agar orang itu ditolong Tuhan. Dan kita pun didoakan agar kita sendiri juga sering ditolong Tuhan. Sehingga Tuhan melihat dengan kita mendoakan orang lain dan kita didoakan orang lain. Tuhan melihat kita memiliki fellowship yang indah. Kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan adalah kita saling mendoakan dan saling mengasihi. Nah pesan pagi Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Mari kita semua belajar untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga di dalamnya ada aktivitas yang merupakan disiplin rohani, yaitu berdoa. Berdoa bukan cuma sekedar kita membangun aktivitas biasa saja. Tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan sesama. Kita membangun hubungan yang baik, berfellowship yang baik. Saya tidak akan panjangkan khotbah kita pagi hari ini. Tapi pesan Tuhan, mari kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di ayat yang terakhir sebagai penutup, roh seringkali memang penurut, tetapi kedagingan kita, kemanusiaan kita, nature dosa kita selalu membuat kita ingin melawan kehendak Tuhan, ingin melawan sesuatu yang baik. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa,
kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Takkan ku sembah Kau, yes. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu katakan ku sembah Kau dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena pagi hari ini adalah pagi di mana kami bisa berdoa bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk keluarga besar Ibu Yeni yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Ambon. Kalau Engkau telah memanggil Ibu Yeni kembali kepada pangkuan Bapa, dan kami yakin saat ini juga Engkau melindungi keluarga besar yang dalam perjalanan pulang ke Ambon. Tuhan tolong sertai, lindungi, tutup bungkus, biar dalam perjalanan mereka bisa sampai tiba dengan selamat di tujuan Tuhan. Dan keluarga besar dihiburkan, keluarga besar diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami juga pagi hari ini berdoa buat Bapak Onesimus Werluka yang saat nanti akan memasuki meja operasi untuk ketiga kalinya. Pemasangan selang di leher, Tuhan tolong bantu, Tuhan tolong sertai. Berkati tangan para dokter yang melakukan operasi, biar melalui tangannya ada kesembuhan dan ada mujizat terjadi. Biar operasi berjalan dengan lancar dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berikan juga kekuatan kepada keluarga besar yang menunggu menjaga Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap orang yang menonton atau menyaksikan tayangan ini,
yang mungkin akan ujian tengah semester, atau yang mungkin akan melakukan interview pekerjaan, atau memasukkan lamaran pekerjaan, Tuhan tolong agar berikan hikmat, biar apa yang mereka isi, apa yang mereka katakan itu berasal dari hikmat dari Tuhan, dan Tuhan memampukan mereka menjalani setiap kehidupan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin saat ini sedang sakit. Engkau boleh pegang bagian engkau yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan kelegaan. Dimanapun tubuhmu yang sakit, saat ini Tuhan Roh Kudus menjamah dan Roh Kudus memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat, Tuhan lepaskan beban itu. Mereka biar Engkau memberikan kekuatan sehingga mereka dapat menanggungnya. Yang sedang dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap pergumulan hidup kami, tuntutan hidup kami agar menjadi kudus sama seperti Engkau kudus. Tapi kami yakin dan percaya dalam setiap kehidupan kami, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kemampuan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah di sana, yang saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai. Tuhan berikan pekerjaan yang dimana kami mampu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di sana. Tuhan bantu kami, setiap kami Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan. Kerinduan kami mau memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini dalam masa perkuliahan, atau yang saat ini sedang mempersiapkan diri melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai, bantu mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesanggupan, hikmat, akal, marifat surgawi turun. Kami juga berdoa agar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan para pekerja untuk menuai jiwa-jiwa di GBI Ekumene di tempat ini. Kami sangat membutuhkan Tuhan, para pelayan musik, para pelayan yang mempunyai hati melayani, hati yang selalu setia kepada Tuhan. Kami mau terus diperlengkapi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kami mengerti apa saja yang harus kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan memperlengkapi seluruh pelayan GBI Ekumene ini juga Tuhan. Mereka yang melayani di atas panggung, mereka yang melayani Tuhan sebagai penerima tamu, multimedia, soundman, Kau perlengkapi terus Tuhan. Sehingga kami tahu kami harus terus melakukan upgrade. Sehingga kami tahu kami harus terus melakukan upgrading skill kami Tuhan. Sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, buat para pemimpin negeri ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf dan para menteri kami serahkan dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Sehingga pada saat mereka mengambil keputusan, mereka tidak merugikan orang lain. Kami juga berdoa untuk negara kami di mana kami memasuki tahun politik. Berikan kedamaian. Roh pemecah belah kami patahkan, usir tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya ada anugerah Tuhan di sana. Kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, Bapak Ketua Sinode, Bapak Rubin Hadi Abraham, Bapak Tri Basuki, Ketua WPD. Kami serahkan pelayanan mereka, keluarga mereka, Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami berdoa untuk segala kegiatan yang diadakan dalam rangka persiapan Natal Tuhan. Panitia-panitia yang bekerja, para talent-talent yang bekerja, para pelayan-Mu Tuhan yang mempersiapkan diri. Berikan mereka kesehatan, kemampuan Tuhan. Sehingga pada saat hari H nanti mereka tetap dalam keadaan fit, sehat. Kami juga berdoa buat ibadah raya minggu besok, baik ibadah raya 1 maupun ibadah raya 2. Para pelayan yang terlibat, para pelayan yang akan melayani, Kau berkati, urapi Tuhan. Sehingga mereka dapat memberkati jemaat-Mu yang datang. Jemaat-Mu yang datang pulang tidak sama lagi, mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan kelegaan, mereka mendapat pengajaran yang baru Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Ekumene dimanapun mereka berada saat ini. Apapun keadaan mereka, Engkau tolong Tuhan. Tilik setiap langkah kaki mereka. Sertai dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan pagi hari ini.
Dan kami tahu Engkau sudah menjawab doa kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh pokok-pokok doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup,